Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami akan menjelaskan makalah penerapan data flow diagram atau DFD pada perusahaan dengan studi kasus yang kami ambil adalah Lembaga Bimbingan Belajar Tadika atau Taman Pendidikan Cendekiawan Muda. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya Stefani Monika Napitupulu dan rekan saya Megawati, Eri Utami, dan Putri Siti Awalia. Nah, sebagai awalan kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil Tadika atau Taman Pendidikan Cendekiawan Muda. Tadika sendiri merupakan lembaga bimbingan belajar yang berlokasi di Jalan Patimura nomor 42, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Nah, lembaga bimbingan belajar ini telah beroperasi sejak tahun 2010. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai visi dan misi Tadika. Tadika sendiri memiliki visi yang pertama, menjadi pasangan orang tua siswa dalam mendidik siswa agar memiliki kemampuan, keterampilan, gemar membaca dan belajar. Lalu visi keduanya yaitu membentuk siswa yang berpengetahuan cendekia dan berbudaya, berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk misi dari Tadika sendiri terdapat 6 misi yang bisa dilihat di slide yang kalian tonton saat ini gitu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasinya nih teman-teman. Jadi struktur organisasi di Taman Pendidikan Cendekiawan Muda atau Tadika tadi sebenarnya belum ada informasi valid mengenai struktur organisasinya. Tapi dari DFD dan flow diagram dan juga banyak hal yang kita pelajari dan kita cari tahu, kita menyimpulkan bahwasannya ada 3 hal nih teman-teman. Ada CEO Tadika, kemudian di bawahnya ada pengajar Tadika dan administrasi Tadika. Selanjutnya, kita bakalan bahas juga nih tentang jenis bisnis dan produk yang dihasilkan oleh Tadika itu sendiri. Nah, sebenarnya Tadika ini tuh berjalan di bidang jasa ya teman-teman, karena memberikan kayak pengajaran kepada murid-murid seperti bimbingan belajar gitu. Nah, tapi kalau misal kita bahas program-programnya, itu ada yang pertama tuh Kalistung, baca, tulis, dan berhitung. Kemudian ada bimbingan belajar SD dan SMP. Kemudian ada persiapan untuk ujian nasional SD dan ujian nasional STMP, dan yang terakhir itu ada jarimatika. Seperti yang kita ketahui, kalau jarimatika itu adalah singkatan dari jari dan aritmatika, di mana metode berhitung dengan menggunakan metode jari tangan dalam operasi hitung perkalian bilangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD. Apa itu DFD? Untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai DFD, kita pertama harus tahu dulu mengenai sistem informasi. Sistem informasi itu merupakan sekumpulan komponen berisikan orang, hardware, dan software yang memproses informasi. Nah, dalam proses pembuatan sistem informasi itu kan terdapat banyak alat bantu yang tujuan diciptakannya adalah untuk mempermudah pembuatan sistem informasi. Nah, salah satu alat bantu tersebut itu merupakan DFD. Nah, DFD sendiri merupakan data flow diagram, yang merupakan diagram yang merepresentasikan arus data dengan simbol-simbol melalui sebuah proses atau sistem. Nah, DFD sendiri ini telah digunakan sejak akhir tahun 1970-an dengan tujuan untuk memvisualisasikan langkah-langkah dan data di dalam proses sistem perangkat lunak. Nah, di DFD sendiri terdapat notasi-notasi dan level-level yang memiliki kegunaannya sendiri. Boleh di next? Pertama, kita akan menjelaskan mengenai notasi pada DFD. Jadi itu notasi pada DFD itu ada 2 version gitu loh. Jadi yang pertama ada notasi dari Jordan DeMarco, dan yang kedua ada notasi Gain and Sarson. Nah, yang pertama itu notasi yang melambangkan Terminator. Terminator ini tuh berfungsi sebagai sistem eksternal yang mengirim dan menerima data. Lalu ada notasi proses, yang ini ada lambangnya lingkaran dan persegi, itu tuh berfungsi sebagai proses yang mengubah data dan menghasilkan input. Lalu yang ketiga ada notasi dari data flow. Data flow ini tuh untuk menunjukkan rute alur antara terminator, proses, dan data store. Lalu yang terakhir itu ada notasi dari data store. Nah, notasi dari data store ini tuh berbentuk 2 garis sejajar itu kan, yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang akan digunakan di masa depan. Nah, selanjutnya itu kita
akan menjelaskan mengenai level-level di DFD. Jadi itu level-level di DFD itu fungsinya itu untuk membantu untuk melihat sistem sebagai proses tunggal dengan hubungannya dengan entitas eksternal. Yang pertama itu ada level 0. Diagram level 0 ini tuh untuk mewakili seluruh sistem sebagai satu periode dengan input dan output yang ditunjukkan dengan panah masuk atau keluar. Dan diagram level 1 memberikan informasi yang lebih rinci sebab proses utama dipecah menjadi beberapa subproses. Lalu ada diagram level 2 yang menjabarkan proses spesifik dari level 1. Lalu ada level selanjutnya seperti 3 dan 4 dan seterusnya yang sebenarnya itu jarang digunakan karena akan membuat diagram itu terlihat lebih kompleks dan sulit dimengerti oleh pembacanya. Gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya nih teman-teman kita bakal bahas tentang konteks diagram atau diagram konteks. Nah, dari pengertian singkatnya, diagram konteks ini adalah diagram yang di dalamnya menjelaskan tentang proses dan gambaran umum suatu sistem yang hendak dikembangkan nih. Jadi yang akan dikembangkan sistemnya itu seperti apa, ini dijelaskan melalui diagram konteks tersebut. Nah, diagram konteks sendiri merupakan level yang tertinggi dari DFD atau data flow diagram yang menggambarkan seluruh input dan output dan dari sistem serta berfungsi untuk memetakan model di lingkungan tertentu. Nah, kalau misal kita lihat nih dari diagram konteksnya ini ada dua nih ya teman-teman. Ada dua entitas yang menggambarkan si tadika ini, yaitu ada siswa dan ada administrator. Nah, penjelasannya dalam diagram konteks tersebut, para siswa dapat melakukan pengisian identitas ketika mendaftar, kemudian dapat melakukan download soal, ujian online, dan apabila mengalami kesulitan atau terdapat hal-hal lainnya, dapat dilakukan melalui room chat atau percakapan dengan sistem. Kemudian, bila kita lihat administrator itu bisa menginput data download, input data mata pelajaran, input data soal, input data siswa, input data kelas, input data berita, input artikel, dan juga bisa melakukan percakapan atau chat yang sudah disediakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada diagram level 0 atau level 0. Jadi pada diagram level 0 ini akan dijelaskan tentang penggunaan dari sistem yang akan terjadi pada sistem informasi tadika ini. Oke, dari gambar itu dapat terlihat ada terminator ya, ada siswa dan juga administrator, ada juga proses, dan di dalam proses ini juga sudah dicantumkan penomorannya, ada 4 proses, dan juga ada simpanan data. Jadi dari tahap awal itu siswa ini akan melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas yang akan masuk di data siswa. Nah, selanjutnya itu akan melakukan pendaftaran, jadi maka siswa ini dapat melakukan proses login apabila sesuai dengan data yang sudah terdapat di data siswa, maka proses login tersebut akan berhasil. Nah, selanjutnya apabila siswa telah berhasil login, maka sistem siswa ini dapat melakukan ujian online yang mengambil soal dari data soal. Selanjutnya untuk administrator sendiri, ini akan melakukan proses login juga di sistem, dan apabila proses login ini akan berhasil, maka administrator pun dapat melakukan update informasi di data download, data chat, data soal, data siswa, data ujian yang akan ditampilkan pada siswa yang sebagai user, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai diagram level 1. Nah, pada diagram level 1 ini nanti terdapat beberapa proses penting. Yang pertama yaitu proses daftar. Nah, pada proses daftar ini nantinya akan dilakukan oleh siswa agar data-data atau identitas siswa tersebut tersimpan dalam data siswa dan bisa melakukan login untuk mengakses sistem informasi bimbingan belajar. Nah, selanjutnya siswa nanti akan mendapatkan konfirmasi registrasi dari sistem. Next.
Kemudian untuk diagram level 1 pada tahap kedua yaitu proses login siswa. Nah, di dalam proses ini nantinya siswa akan mengisi form login yang telah disediakan oleh sistem dengan menginputkan username dan password-nya. Kemudian siswa akan mendapatkan konfirmasi login dan jika siswa tersebut sudah melakukan registrasi, maka loginnya pun akan berhasil. Next, Tom. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu ujian online. Nah, pada proses ini nantinya akan dijelaskan bahwa bagi siswa yang telah melakukan login dan juga terverifikasi oleh sistem dapat melakukan ujian online di mana soal itu nanti berasal dari data soal. Setelah melakukan ujian online, nantinya akan ditampilkan hasil nilai ujian yang dapat dilihat oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu proses update. Nah, proses update ini nantinya dilakukan oleh admin. Nah, administrator itu nanti mengikut data pada beberapa masukan yaitu pos, kelas, dan juga materi, pertanyaan, dan pilihan. Yang selanjutnya data-data tersebut akan tersimpan di dalam data pos, data kelas, data materi, dan juga data pertanyaan, serta data pilihan. Nah, proses update ini dilakukan untuk memperbaharui data-data sehingga informasi yang ditampilkan sistem merupakan informasi yang valid. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.